Dan asal itu orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, para perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Akhirnya ngaku cucu Nabi, ngaku cucu Pitung, kadang cucu Tuanku Imam Bonjol. Untuk apa? Supaya menonjol gitu. Kita nggak akan menonjol kalau pribadi kita itu sosok yang sangat tidak beradab. Walaupun kita nebeng kepada datuk-datuk, walaupun itu bukan datuk kita. Nggak ngaruh. Cara kami melihat sesuatu begitu. Kami tidak akan membuli ataupun mengatakan yang tidak-tidak untuk orang yang memang punya akhlak, punya adab, punya ilmu. Kami akan menghormatinya. Walaupun dia bukan cucu siapa-siapa, bukan cucu orang hebat. Begitu juga sebaliknya. Dia ngaku cucu orang hebat, tetapi tidak ada yang bisa kita ambil dari dia sebagai pengetahuan untuk kita, sebagai contoh untuk kita, yang nggak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah, sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Akhirnya ngaku cucu Nabi, ngaku cucu Pitung, kadang cucu Tuanku Imam Bonjol. Untuk apa? Supaya menonjol gitu. Kita nggak akan menonjol kalau pribadi kita itu sosok yang sangat tidak beradab. Walaupun kita nebeng kepada datuk-datuk, walaupun itu bukan datuk kita. Nggak ngaruh. Cara kami melihat sesuatu begitu. Kami tidak akan membuli ataupun mengatakan yang tidak-tidak untuk orang yang memang punya akhlak, punya adab, punya ilmu. Kami akan menghormatinya. Walaupun dia bukan cucu siapa-siapa, bukan cucu orang hebat. Begitu juga sebaliknya. Dia ngaku cucu orang hebat, tetapi tidak ada yang bisa kita ambil dari dia sebagai pengetahuan untuk kita, sebagai contoh untuk kita, yang nggak ada gunanya. Itu konten Aldo, Bang, puji-puji KDM yang katanya kinerjanya bagus, tapi sebelumnya bilang gubernur berhala. Nah, gimana tuh? Itu namanya menjilat. Nah, biar si Bahar bebas, si Jawa Barat gitu, bebas dawir gitu. Kemudian si Rizik juga di Mega Mendung gitu, biar bebas. Itu jilat. Jadi mereka dalam polanya sama semua. Pola mereka itu ya kalau nggak mampu ngelawan, ya jilat. Jadi sebagiannya ngelawan, sebagiannya ngejilat. Jadi ada dua kubu di situ. Memang dari kelompok yang sama. Misalnya dari FPKI ini, yang satu ngejilat, yang satu ngebantai. Si pihak yang menang ini berkuasa, maka nanti ada penjilat-penjilatnya yang bisa membantu si pihak yang melawan. Level apa namanya, hari
proklamasi, katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuita, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita, bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma satu, Habib Ali bin Abdurrahman Kuita dapatnya dua, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak, kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional, ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Jadi bagi saya, setelah saya melihat bagaimana ngamuk-ngamuknya para habaib, bagaimana caci makinya para habaib, bagaimana cara para habaib membantah tesis Kiai Iman, saya menyimpulkan kalau saya nggak percaya sama Habib. Satu pun belum ada Habib yang bantah tesis Kiai Iman dengan ilmiah, dengan ilmu, dengan bijaksana, dengan lemah lembut, dengan keilmuan, dengan dalil. Kiai Iman satu persatu, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Habib dari dulu banyak ulama yang mengesahkan, banyak ulama yang tidak meragukan nasab kami para habaib. Hari ini entah dari mana ada manusia yang ingin membatalkan, meragukan nasab kami. Bukan meragukan, justru Kiai Iman itu mengatakan terputus apel, bukan meragukan. Saya tidak meragukan. Barang siapa yang meragukan nasab habaib, maka kafirlah dia. Saya tidak meragukan. Saya sama sekali tidak meragukan, cuma tidak percaya, mentok tidak percaya, tidak ada keraguan. Jadi jangan pernah percaya kalau ada omongan nggak percaya Habib, kita akan menjadi kafir, kita akan menjadi murtad. Jangan percaya omongan seperti itu. Nggak percaya Habib bukan berarti kita nggak percaya zuriyah Nabi, bukan berarti kita nggak percaya ahlul bait Nabi. Nggak nyambung itu, ya, nggak nyambung. Contoh, kalau kita misalnya nggak percaya dengan si Bahar, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya omongan dia, kita yang murtad. Kita nggak percaya sama si Rizik, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita percaya dengan omongan dia, kita yang murtad. Kalau kita nggak percaya sama si Munif, menantu si Rizik cebol bin Silam Al-Kaburi, apakah kita akan murtad? Justru kalau kita mendengarkan omongan si Munif, kita jadi murtad. Kenapa? Kalau berdoa itu lebih singkat, lebih ringkes. Kita yang belajar balaghah itu mempersingkat. Bahasa Arab itu singkat. Ya Umar Muhdor, apa tidak menyebutkan langsung Allah, lebih singkat Umar Muhdor. Mereka berdoa kepada Umar Muhdor, kepada berhala yang bernama Umar Muhdor. Nantikan podcast saya dengan sosok wanita yang viral dengan Bunda Firja Hussein. Apa kabarnya Bunda? Baik, sehat Pak Yusuf. Baik, ya. Oke, nanti kita siap untuk membahas tentang nasab. Wah, Atur waktu, betul ya. Oke, jadi Bunda Firja Hussein siap diskusi atau podcast tentang polemik nasab. Oke. Bagaimana? Setuju netizen? Siap Bunda? Siap. Ya? Atur. Atur ya? Ya. Siap. Oke, terima kasih. Nantikan podcastnya. Para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu bahwa Habibku ada Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Smith, Habib Taufik Segaf, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat, kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di republik ini, Rizik. Ingat,
Jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Nggak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, saatnya pribumi bangkit. Kami lawan kau Rizik. Mengutuk keras statement Rizik yang mengatakan monyet-monyet kepada warga pribumi dan para jenderal serta menabuh genderang perang melawan pribumi. Kami masyarakat tidak takut dan siap melayani tantangan Rizik kapanpun dan dimanapun tempatnya. Kami menolak kehadiran Habib. Kami masyarakat memohon kepada penegak aparat hukum untuk menindak tegas pernyataan Rizik yang berpotensi memecah belah dan mengadu domba sesama anak pribumi. Demikian pernyataan kami untuk merespon mulut kotor Rizik Syihab. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuita. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci. Gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang. Saudara, sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah, saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek tidak kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Sudah, takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir, takbir, takbir. Dulu siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai itu? Mereka. Dia banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu, buta mata, buta. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di-framing negatif untuk menjauhkan umat Islam dari PBNU. Kiai Isamuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Kiai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nurdin lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabin di bawah itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor-Banser. Jangan, Islam Nusantara, Nusantara. Itu mereka dulu. Sekarang nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDN bikin acara ngundang Rama Irama. Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Itu apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing, kebetulan ada mungkin bin di PBNU. Maka satu Habib bodoh, ya kan, lebih mulia daripada jutaan ekor babi. Nah itu cocok. Tapi kalau ulama, kiai yang alim, yang allama, dengan Habib yang mabuk, dengan Habib yang zina, dengan Habib yang maksiat, tidak bisa dibandingkan. Sama dengan kau bandingkan itu air comberan dilokalisasi dengan sumur Zam-Zam. Itu tidak layak dibandingkan, tidak layak. Apalagi disetarakan. Karena ulama itu tidak bercerita tentang nasab, tidak bercerita tentang ras, tapi bercerita tentang ilmu, tentang adab, tentang keistiqomahan, tentang apakah dia melaksanakan apa yang dia tahu, apa yang dia pelajari, tentang kejujuran. Kalaupun Habib misalnya bangsat, apa yang mau dipelajari dari mereka?
Oh itu bukan untuk dipelajari, harus dimuliakan aja. Untuk apa kita memuliakan sesuatu yang tidak mulia? Satu lagu Roma Irama sebujur bangkai lebih utama dari ceramah para habaib 70 habaib. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat. Kemudian setingkat dulu Cak Nur, pemikir besar Hasanah Islam Indonesia, itu juga disebut kafir kan, gitu loh. Saya Gus Dur sama kan, sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka, gitu loh. Pengagum Cak Nur, pengagum Gus Dur, pengagum Cak Nun, Gus Mus, gitu loh. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Para kiai kampung, jangan lagi terjadi ada orang yang berani bicara bahwa satu kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepalanya seorang ulama yang alim. Jangan sampai ada lagi yang berani bicara seorang Habib yang ahli maksiat, ahli yang tukang doraka, tukang dosa dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Dan ini ada jelas penistaan, penghinaan yang tidak bisa kami biarkan terhadap leluhur, orang tua kami, guru-guru kami, para kiai kami, khususnya yang ada di golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur, tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah secara genetiknya sudah nyambung bersama kami, jadi kami tidak bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Hai Bahar Semit, saya Mbak Kimbal sang putra alam. Saya Mbak Kimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok bermata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan.
untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan. Dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Arifun jahilun afdal min sab'ina alim." Atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan dipikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kita. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Tuhan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ya, orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang beriman. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan, betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak
masuk surga yang satu, masuk neraka itu tidak boleh. Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klip-klip bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku, jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya.
Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan iman itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, dia perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habib ya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang saya hormati para masyayikh. Apa sih kemudian hari ini, siapa sih kira-kira yang mau merusak Pancasila ini? Dan siapa sih yang mau merusak NU hari ini? Ini saya terangkan. Dua pilar organisasi di negara ini sudah menyatakan untuk saling bergandengan, terutama dari ormas Islam. Muhammadiyah dan NU ini sudah seiring sejalan. Dua-duanya sudah mengakui, Asobiyah ini sudah diakui, Pancasila sudah diakui sebagai falsafah dasar negara. Muhammadiyah dan NU sudah sama-sama mengakui, meskipun Muhammadiyah agak sedikit terlambat, tapi kemudian dua-duanya bersepakat. Hanya satu Pak yang belum bersepakat itu, salah satu partai politik dia masih belum mengakui Pancasila. Tapi oke lah, itu tinggalin aja. Tinggalin aja, dan ya kalau bisa ya kesadaran jangan pilih lah. Nah ini kemudian Pak, yang membuat kesadaran terhadap kita adalah bahwa dari berbagai proses ini, perjalanan bangsa ini, kemudian kita menemukan musuh-musuh baru. Musuh-musuh baru itu siapa? Yang ingin menggerogoti Pancasila, tapi tidak kunjung berhasil, termasuk komunisme juga tidak berhasil, kelompok NII Kartosuwiryo di Tasikmalaya tidak berhasil. Lalu kemudian muncul musuh baru Pak, yang diekspor dari luar negeri. Yang pertama adalah Ikhwanul Muslimin, yang berbasis di Mesir. Ini nama pemimpinnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah Pak. Tapi kemudian dibelokkan oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb, kemudian berubah menggunakan konsep-konsep dari ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti saya bahas. Kemudian yang kedua adalah Hizbut Tahrir. Ini gerakan politik yang berasal dari Palestina, yang kemudian hari ini berusaha meracuni anak-anak muda kita dan kita semua. Yang ketiga adalah kelompok Wahabi. Ini jelas-jelas dari Arab Saudi. Nah ini yang kemudian menjadi tiga pokok utama yang harus kita lawan, karena tiga-tiganya ingin menumbangkan Pancasila, dan tiga-tiganya ingin menumbangkan NU dan Muhammadiyah, karena NU dan Muhammadiyah dianggap sebagai penopang utama keberlangsungan Pancasila. Ini tiga paket ini Pak, tiga musuh dan tiga paket inilah kemudian yang berusaha ditumbangkan barengan. Jadi mohon maaf kalau di NU sekarang muncul faksi-faksi yang mengatasnamakan NU garis inilah, garis miring, garis putus-putus lah. Nah ini kan sebenarnya upaya pemecah belahan itu. Termasuk di Muhammadiyah juga ada faksi-faksi meskipun nggak kelihatan. Nah ini adalah upaya memecah belah, sebenarnya targetnya adalah Pancasila Pak. Tapi jalur pantulnya itu kalau main karambol itu ngebannya lewat NU dan Muhammadiyah. Makanya jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini terhasut lalu kemudian rontok perlahan, hingga lama-lama negara ini tumbang perlahan juga. Ini nggak boleh Pak, harus kita perkuat. Teman-teman dari para ulama dari Muhammadiyah perkuat, teman-teman dari NU perkuat Pak, karena ini udah kesepakatan bersama. Al-Asobiyah ini Piagam Madinahnya sudah fix, kita setujui bersama. Negara Indonesia ini kan negara nggak masuk akal Pak, benar-benar nggak masuk akal. 17.000 pulau, coba bayangin, 17.000 pulau, 800 suku, 800 bahasa kurang lebih. Ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi masih tetap berhimpun menjadi satu negara. Nggak masuk akal Pak. Arab Pak, Arab, sukunya sama, bahasanya sama, agamanya bisa dibilang sama, karena Kristennya cuma 4%. Nggak ada agama lain kecuali Kristen dan Islam. Islamnya itu 96%. Sama semua Pak. Tapi coba lihat, ada Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman, Saudi, Yordania. Ini negara perintil-perintil. Kecil-kecil negaranya. Kenapa? Meskipun satu suku, satu bahasa, satu agama, mereka nggak bisa bersatu Pak. Nah makanya Pancasila ini, negara Indonesia ini kalau ada di Arab mungkin udah pecah menjadi 25 negara Pak. Tapi kita kan enggak.
Sampai sekarang masih bisa bersatu. Timor Leste itu lepas karena kita salah caplok, Pak. Karena itu sebenarnya jalan Portugis, kita memaksakan untuk mendapatkan Timor Leste, tapi sebenarnya tidak didukung oleh perjanjian masa lalu. Makanya akhirnya ya lepas saja. Tapi kalau KKB Papua ya harus bertahan, Kak, karena itu adalah warisan dari kolonial Belanda yang seharusnya memang masuk ke wilayah Indonesia. Cuma hari ini kan bajingan semua yang ada di sana itu, nggak paham sejarah. Nah ini kemudian yang harus kita pahami adalah bahwa kemudian kelompok-kelompok yang tiga ini berusaha menggembosi kita semua, Pak, memecah belah kita. NU juga jangan tenang-tenang, Pak, di dalam itu ngobok-ngobok, Pak. Kelompok Ikhwanul Muslimin ini yang paling bahaya. Ikhwanul Muslimin ini ubudiahnya sama, mereka maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga, kalau ada yang meninggal dibacain talqin juga sama, Pak, tapi tujuannya tetap khilafah, Pak. Tujuannya tetap khilafah mereka itu bedanya dengan NU. NU nggak punya tujuan politik, Pak. Tujuan politik NU dan Muhammadiyah ini kan tetap menegakkan NKRI dan Pancasila, udah sesederhana itu aja tujuannya. Tapi kalau yang lain ingin menumbangkan negara ini dikuasai, lalu kemudian semua dihomogenkan paksa. Sama, Pak, Hizbut Tahrir juga. Padahal kalau mau debat soal khilafah, saya layani 7 hari 7 malam nggak pakai makan, ayo. Kita mau bongkar secara historis. Saya selalu menyuarakan tantangan ini, tapi nggak ada yang mau debat sama saya. Saya nggak merasa pinter, nggak merasa hebat, tapi mari kita permainkan literatur yang disediakan oleh Islam. Islam menyediakan semua literatur tentang khilafah itu. Ini sistem politik biasa, Pak. Kelompok-kelompok penggarong Pancasila ini kan selalu ingin membawakan referensi masa lalu sebagai sistem yang paling ideal hari ini. Itu kan teknik lama, Pak, dalam politik. Ini kan kemudian yang meluluh lantakkan berbagai kehidupan beragama kita ini kan tujuan politik, Bu. Ini politik semua ini. Makanya saya paling anti sama politisasi agama ini. Orang Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik silahkan berpolitik, Pak, silahkan. Orang Islam juga harus berpolitik untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari makosidus syariah. Harus, Pak. Tapi jangan jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau ada penguasa yang menggunakan agama sebagai kendaraan menuju kekuasaannya, kelak kejahatan-kejahatannya pun akan dibenarkan dengan menggunakan dalil agama. Ini Ibnu Rus. Dan akhirnya banyak praktek seperti itu. Banyak, Pak, yang mengatakan saya partai Islam, saya akan memperjuangkan Islam, sayalah Islam, pilih saya. Setelah berkuasa korupsi juga, Pak. Ada itu, gak usah disebut lah. Nah, ini kan adalah anomali-anomali dan penipuan-penipuan atas nama agama yang membajak kesalehan, membajak simbol-simbol agama. Makanya saya paling anti dengan partai baru yang akan berkampanye di masjid, mengatakan masjid adalah tempat jihad politik. Karena dulu Nabi menggunakan strategi perang dan berbagai anjuran politik itu di masjid, katanya. Beda, Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu menggunakan masjid, merumuskan strategi perang itu untuk melawan musuh bersama. Musuh kalian dan musuh saya sama, mari kita lawan sama-sama. Kalau hari ini kan enggak, Pak. Partai politik itu kampanye di masjid, orang-orang yang merasa tidak punya musuh kemudian dipaksa untuk melawan musuh saya. Itu bedanya. Para ulama ketika melawan penjajah Belanda juga menyuarakan berbagai ijtihad politiknya dari masjid, karena musuhnya musuh bersama, namanya penjajah Belanda. Itu musuh kita. Tapi kalau hari ini enggak, kalangan muslimin semua, mari kita lawan semua musuh saya. Kan musuhnya dia doang, Pak. Hanya musuhnya dia yang disuruh lawan dan mengajak kita. Nah, inilah penyimpangan itu. Dan mereka yang suka berkampanye di masjid, saya nggak mau nyebutin capres lah, semuanya juga kok, semuanya sama itu. Saya memang nggak ada lah, udahlah pokoknya gini, sayangilah agama ini, jangan kemudian dijadikan kendaraan-kendaraan politik. Karena suatu saat mereka juga memiliki kejahatan, kita kan manusia biasa, Pak. Nah, kemudian orang-orang yang memaksakan untuk mengatakan, oh masjid harus punya jihad politik, ya lihatlah sejarah lah, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai mengeluarkan ketetapan bahwa khotib Jumat harus membawakan surat An-Nahl ayat 90 di bagian akhirnya. Nah, ini kan di masjid kita sampai dilakukan sampai hari ini. Itu kenapa? Karena dulu, Pak, masjid itu tempat caci maki. Ibu sekalian, dulu masjid itu tempatnya mencaci maki lawan politik.
Kalau masjidnya itu masjidnya Muawiyah, lalu kemudian mencaci maki Sayyidina Ali. Kalau itu masjidnya Sayyidina Ali, tempat mencaci makinya Muawiyah. Dari dalam masjid mereka sholat bareng, sampai keluar itu bunuh-bunuhan. Makanya kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima dari Bani Umayyah, mengeluarkan ketetapan khotib harus membawakan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini supaya orang ingat bahwa kita semua ini adalah harus membangun kebersamaan. Semua umat Islam, semua umat manusia ini harus saling bekerja sama, saling bergotong royong. Itu maunya Khalifah Umar seperti itu, dan tradisi ini terus dipakai sampai hari ini. Nah, ini mereka ini nggak tahu sejarah itu, bahwa berpolitik di dalam masjid untuk kepentingan kekuasaannya nggak boleh. Kalau menyuarakan kita, misalnya kita diserbu oleh tentara musuh misalnya, oh silahkan Pak, galang kekuatan masjid. Kalau perlu kita bagi-bagi senjata di masjid, nggak apa-apa. Kalau memang negara kita diserbu oleh orang lain. Lah ini kan urusan bilik suara Pak, hanya urusan coblos-mencoblos ini, cuma 1-2 detik, tapi kemudian kita dibohongi 5 tahun ke depan, kan kita juga nggak ikhlas Pak. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa Bapak Ibu sekalian, kita ini sudah terlalu lama diporak-porandakan oleh kekuatan-kekuatan politik, hanya untuk kepentingan-kepentingan elit politik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hari ini terjun ke dalam dunia politik, cukuplah tugas sampean itu untuk mengawal produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Teman-teman yang Hindu, yang Buddha juga demikian, kawal Pak, supaya masing-masing pemeluk agama ini tidak dirugikan. Politik agama dan politik identitas itu nggak salah Pak, dan nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Ini demokrasi. Demokrasi itu bahasa Inggrisnya based on electoral system, berdasarkan kepentingan sistem elektoral. Kalau sampean dari Pronojiwo ingin jadi caleg, maka sampean harus mewakili kepentingan rakyat Pronojiwo. Kalau sampean orang Islam, harus mewakili kepentingan orang Islam. Nggak bisa dihindari Pak, politik agama dan politik identitas termasuk kedaerahan ini. Kan otomatis konstituennya kan punya dapil-dapil Pak. Kalau sampean itu dapilnya di Lumajang, terus sampean ketika terpilih berjuang untuk di Sumatera Utara sana, ya salah Pak, salah itu. Makanya sampean harus berjuang untuk kepentingan konstituen dari tempat di mana dapil Anda itu memilih. Ini nggak bisa dihindari. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah politisasi agama, politisasi identitas. Karena saya ini Islam, yang nggak milih saya bukan Islam. Nah ini Pak, offset ini. Nggak boleh kayak begitu. Apalagi misalnya dihubung-hubungkan dengan rumah ibadah dan sebagainya. Kalau saya dipilih, Islam akan jaya. Ada hadis yang mengatakan dalam setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Maka pilihlah saya, karena sayalah mujaddidnya. Nah ini kan udah berkembang nih, membawa-bawa hadis gitu kan. Nanti 2024 itu adalah 100 tahun tumbangnya khilafah. Nah inilah kebangkitan khilafah ini, persis 1 abad. Nah kan gitu. Khilafah terakhir itu tumbang 1924 Pak. Nah 2024 persis 100 tahun. Terus dihubungkan dengan hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan lahir seorang mujaddid. Nah ini digoreng lagi Pak. Maka pilihlah si A, pilihlah si B. Wah hancur-hancuran kita ini. Karena kita ini betul-betul gini Pak, kelemahan orang Islam ini dan juga pemeluk agama dari Hindu dan Buddha, Kristen juga, ini kan politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah itu sampai hari ini kan musuhan, udah 1400 tahun lebih. Gara-gara apa coba? Politik Pak. Kubunya Muawiyah bin Abu Sufyan dan kubunya Sayyidina Ali yang kemudian terpisah oleh karena persoalan politik dan kemudian melahirkan fikih-fikih sendiri, dan dua-duanya saling mengkafirkan coba. Kata Sunninya Syiah yang kafir, kata Syiahnya Sunni yang kafir. Ini gara-gara politik. Dan kita kemudian belajar dari sejarah. Sayyidina Abu Bakar, kalau kata Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa, dikatakan wafat diracun. Gara-gara apa? Politik. Ini kata Tarikhul Khulafa. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam juga gara-gara politik. Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam gara-gara politik. Perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang Nahrawan, ini perang sesama orang Islam gara-gara politik. Orang Kristen Pak berperang 30 tahun di Eropa, membunuh 8.100.000 orang Kristen di Eropa gara-gara apa? Politik.
Orang India sesama Hindu, Mahatma Gandhi, ini ada yang dari Hindu? Ada. Mahatma Gandhi itu dibunuh oleh sesama orang Hindu namanya Godse. Dan di sana kemudian terbelah orang India itu yang moderat dengan orang-orang Hindu nasionalis yang disebut dengan kalangan Hindutva dan Bharatiya Janata, serta ada garis kerasnya di tengah namanya Shiv Sena. Ini meluluh lantakan India, Pak. Dan semua agama mengalami itu. Ada Baader-Meinhof Protestan di Jerman, ada IRA dari kalangan Katolik di Irlandia, ada white supremacy untuk kalangan evangelis di Amerika. Semua agama mengalami kerentanan, dijadikan sebagai alat untuk membinasakan orang yang berbeda. Gara-gara apa? Politik, Pak. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah. Bukan begitu ya, walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya.
mengajak, mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.